Shalom, selamat pagi. Selamat kita berjumpa lewat media ke dalam pada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. Dia naik menyediakan tempat buat saudara dan saya. Baik yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah, kita menaikkan syukur kita pada Tuhan. Karena Tuhan itu terlalu baik. Amin. Haleluya. Dapat pujian ini bagi Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan sebagai yang layak terima segala pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya.
kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kau telah mati dan Kau telah bangkit Tuhan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh merayakan kebangkitan-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan di rumah mereka Tuhan. Beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Juga kami yang ada di gereja ini Tuhan. Kami Tuhan menaikkan pujian syukur kami Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang baik Tuhan. Allah yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai Tuhan dan urapi setiap anak-anak-Mu yang melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Urapi Tuhan Yesus. Juga hamba-Mu sebentar yang akan bawa kebenaran firman-Mu Tuhan. Semua Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau buka ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan pada pagi hari ini. Tetap bagi berdirian di rumah. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita menyerukan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa, yang maha besar. Amin. Haleluya. hebat karena Dia luar biasa. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang sangat luar biasa. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Terpujilah nama Tuhan. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Yang di rumah tetap bagi berdiri, kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya.
Sungguh Bapa, hamba berdoa penuhi seluruh jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi kami di tengah-tengah situasi pandemi ini, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, dan kami tetap berjalan dalam kuat kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada celah bagi iblis untuk masuk dalam hidup kami, masuk dalam keluarga kami. Dan kami percaya kami tetap sehat, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya saat ini juga kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus pakai mulut bibir hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Ini doa hamba-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bukan hanya kita sebenarnya, semua gereja Tuhan, baik yang ada di Indonesia bahkan seluruh dunia, memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dan 10 hari setelah ini kita akan memperingati Roh Kudus turun. Dan saya percaya saudara bahwa 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah turun dan menguasai kita. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya baca dalam Titus pasal 2. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya, jadi firman Tuhan jelas mengungkapkan saat ini kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang besar dari juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan penggenapan itu saat ini sudah mulai terjadi, saudara. Sesuai dengan di Matius pasal 24 itu, Yesus katakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama bahwa sebagaimana dia datang, nanti juga saudara dia kembali seperti itu. Kisah Rasul pasal yang pertama, kalau kita baca saudara, bagaimana kisah tentang Yesus naik ke surga. Dan ketika ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, dan waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi saudara, tema firman Tuhan hari ini berbicara bahwa kenaikan Yesus ke surga membuat dia akan kembali kepada saudara dan saya dan mengangkat kita semua ke surga. Bagaimana seperti itu akan terjadi, saudara? Ketika Yesus datang, seperti bagaimana suasananya? Nah, hari ini saya mengungkapkan supaya jangan sebagai orang percaya kita tidak tahu apa yang terjadi ketika Yesus nanti datang yang kedua kali. Dan saya percaya memang ini sudah tidak lama lagi, tinggal tunggu waktunya Bapa saja. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 30 dan 31, firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya
dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi nanti saudara, ketika Yesus datang, firman Tuhan katakan dia di atas awan-awan, di atas langit saudara, dan semua bangsa akan melihat, semua mata akan melihat. Wahyu 1 ayat 7 pun mengungkapkan bahwa semua mata akan melihat. Jadi kedatangan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat nyata. Kedatangan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat real. Sama seperti waktu dia naik ke surga, murid-murid itu melihat dengan mata kepala sendiri, bukan melihat dengan mata rohani, bukan saudara. Kedatangan Tuhan nanti itu benar-benar adalah real. Dan yang kedua, kedatangan Tuhan itu memang dilihat oleh mata. Nah, kalau di ayat 30 dikatakan bangsa akan meratap, mereka yang tidak naik, tidak mengalami pengangkatan itu, tidak mengalami rapture, tidak mengalami parousia, pengangkatan. Jadi segala bangsa orang-orang akan melihat, dan orang-orang pilihan Tuhan. Dan saya percaya orang-orang pilihan itu termasuk di dalamnya adalah saudara dan saya. Dan saya berdoa juga keluarga kita, orang-orang pilihan Tuhan. 1 Petrus 2 katakan, kamulah bangsa yang terpilih. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita diangkat oleh Tuhan. Dan yang tidak terangkat itu akan meratap. Jadi ada ratapan yang terbesar yang akan terjadi di muka bumi ini, yaitu ketika Tuhan Yesus datang dan mengangkat orang-orang pilihannya. Nah, selain nyata dan terlihat, juga kedatangan Yesus ini memang terdengar. Bahkan kedatangan Tuhan ini nanti adalah situasi di mana dunia akan berisik. Kenapa berisik? Karena kalau kita baca tadi di dalam Matius 24 ayat 31, firman Tuhan katakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Bunyi sangkakala yang dahsyat bunyinya. Jadi bukan sekedar tapi benar-benar dahsyat. Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan malaikatnya keluar semua dari surga dan bunyikan sangkakala. Nafiri itu nafiri kemenangan bagi orang-orang pilihan yang akan diangkat. Wow, saudara. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kedatangan Yesus nanti kedua kali itu benar-benar nyata dan terlihat. Karena ada orang yang berkata bahwa tidak semua orang bisa lihat nanti kedatangan Tuhan. Kalau Matius 24 30-31 tadi katakan bahwa memang terlihat, setiap mata bangsa akan lihat. Ada juga hamba Tuhan yang berkata, cuma nanti ada beberapa hamba Tuhan saja yang lihat, yang lain itu nggak bisa lihat. Semua bisa lihat, saudara. Bahkan juga terdengar bunyi sangkakala ini, karena memang bunyinya dahsyat. Wow, kasih Tuhan. Dan sekali lagi saya berdoa kita semua mengalami itu. Nah, selanjutnya proses kedatangan Tuhan itu terjadi 2 tahap, saudara. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 saya bacakan. Saya rindu bahwa momen kenaikan Yesus ini menjadi momen kita untuk belajar apa yang akan terjadi di akhir zaman. Walaupun tidak semua saya ungkapkan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, yang tadi kita sudah sebutkan, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara, ketika Yesus datang nanti, tahap pertama, Yesus itu di atas awan-awan, mengangkat setiap orang-orang pilihannya, saudara dan saya, keluarga kita, saudara, gereja-gereja Tuhan, kita mengalami pengangkatan. Tetapi pengangkatan yang pertama itu orang-orang yang mati, firman Tuhan katakan, di dalam Kristus. Jadi akan ada kebangkitan yang pertama, yaitu orang yang mati di dalam Kristus. Jadi orang yang tidak mati di dalam Kristus, dia akan mengalami kebangkitan. Yang mengalami kebangkitan adalah orang yang mati di dalam Kristus. Artinya orang yang sudah percaya Kristus, yang hidup di dalam pimpinan Yesus, yang hidup di dalam firman-Nya, akan mengalami pengangkatan. Jadi nanti memang kubur-kubur kosong. Terutama kalau kuburan Kristen itu kosong, saudara. Baru setelah orang-orang yang mati dalam Kristus itu bangkit, baru kemudian saudara dan saya, kita mengalami pengangkatan. Kita yang masih hidup. Apakah nanti kita mengalami pengangkatan dengan tubuh kita yang sekarang ini? Oh tidak. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, saya baca ya, ayat yang ke-50. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50, firman Tuhan katakan bahwa, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Kita akan semuanya akan diubah. Ayat 52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan bangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi nanti ketika kita diangkat oleh Tuhan, kita diubahkan dulu dengan tubuh kemuliaan, karena daging dan darah. Yang ini kita sudah ada tubuh ini, daging dan darah yang dapat binasa ini tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Sama seperti Yesus waktu dia bangkit. Yesus bangkit itu dengan tubuh kemuliaan. Makanya dia bisa tiba-tiba hilang, dia bisa tiba-tiba muncul. Itu tubuh kemuliaan. Tapi hebatnya tubuh kemuliaan ini bisa makan, saudara. Makanya saudara, kalau nanti kita sudah naik ke surga, itu pesta pernikahan anak domba. Ada perjamuan yang Tuhan sudah siapkan yang kita bisa makan di sana dalam kerajaan surga. Jadi kembali kepada firman Tuhan, tubuh kita nanti diubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dapat binasa. Jadi kemungkinan memang baju kita ini nanti akan tidak ikut naik. Bukan kemungkinan, memang sudah memang tidak akan tertinggal. Ingat waktu Yesus bangkit dalam Yohanes pasal 20, kain kafannya Yesus ada di kubur itu. Kain peluhnya juga ada di kubur itu. Jadi kain kafannya tidak melengket sama Yesus. Jadi nanti kita terangkat, kita naik dengan tubuh kemuliaan. Jadi yang sifatnya fana akan tinggal. Termasuk kalau ada yang pakai gigi palsunya tidak ikut, tertinggal gigi palsunya. Tapi nanti ada gigi kemuliaan. Haleluya, saudara. Iya, saudara, kan kita harus bicara di sana. Jadi karena yang binasa tidak mendapat bagian dalam kepada yang tidak binasa nanti. Semuanya akan tertinggal. Dan kita akan diberi pakaian putih oleh Bapa kita yang di surga. Betapa indahnya, saudara. Nah, itu tahap pertama kedatangan Tuhan. Tahap kedua dalam kedatangan Tuhan di dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-14. Biasanya cuma dikatakan Yudas 14 karena cuma satu pasal saja. Yudas 14 ya. Nah, firman Tuhan katakan bahwa juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan
beribu-ribu orang kudusnya. Jadi tahap kedua Yesus datang dengan yang kita sudah diangkat. Kemungkinan besar setelah zaman Antikris. Zaman Antikris itu 7 tahun, saudara. 3 tahun setengah pertama itu mereka akan mengadakan perjanjian dengan Israel, dan kemudian di Bait Allah itu yang Mesias palsunya itu yang orang Israel akui bahwa Antikris ini adalah Mesias yang sesungguhnya itu akhirnya duduk nanti di Bait Allah. Tapi 3 tahun setengah kemudian Mesias palsu ini akan menyatakan mukanya yang sesungguhnya bahwa dia adalah Antikris, dan dia akan menghapus perjanjian dengan Israel, dan mulai saat itulah Israel akan mengalami penindasan yang luar biasa 3 tahun setengah. Dan setelah itu, saudara, masa Antikris, baru kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bersama dengan beribu-ribu orang kudusnya. Dan dia datang untuk menjejakkan kakinya di bumi. Jadi bukan lagi di atas awan-awan di tahap pertama, menjejakkan kaki di bumi. Kenapa? Karena akan ada yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Ingat, kita sudah tunggu kemuliaan, saudara. Hidup kita bukan seperti manusia yang lagi yang 70-80 tahun. Kita sudah tunggu kemuliaan. Kita sudah memakai tubuh yang tidak dapat binasa. Jadi kerajaan 1000 tahun itu di bumi. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan nanti. Wah, begitu luar biasa kalau saya bisa cerita tentang apa yang terjadi nanti, saudara. Itulah sebabnya sebelum itu terjadi, bagaimana sikap hidup kita? Kalau kita kembali di dalam topik firman Tuhan kita tadi dalam Titus pasal 2, saudara. Ayat yang ke-12 katakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Bagaimana sikap hidup kita dalam menantikan kedatangan Tuhan nanti? Pertama, tinggalkan kefasikan, dan yang kedua, tinggalkan keinginan-keinginan dunia. Jadi ada 2 hal yang kita tinggalkan. Pertama, tinggalkan kefasikan. Maliaki pasal 3 ayat 18 katakan bahwa Tuhan akan membedakan orang-orang benar dengan orang-orang fasik. Jadi Tuhan akan membedakan ini, mana orang benar dan mana orang fasik. Loh, bukannya kalau kita orang Kristen kita sudah jadi orang benar? Belum tentu, saudara. Awalnya iya, kita percaya Yesus, kita ditebus oleh darah Yesus. Tetapi kemudian ketika kita hidup lagi kepada manusia lama kita, nah ini kefasikan namanya. Kembali kepada manusia lama kita, padahal sebenarnya kita sudah ditebus oleh darah Yesus, yang seharusnya kita berjalan di dalam kebenaran. Tetapi sama seperti Israel yang ketika sudah keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa, setiap kali ada masalah, mereka selalu berkata kepada Musa, kami pulang saja di Mesir. Hidup kami di Mesir lebih enak. Nampaknya orang Kristen masih seperti ini, saudara. Ketika mulai membandingkan hidupnya dengan ketika sudah percaya Yesus dan sebelum percaya Yesus, lupa kok kayaknya kelihatan lebih susah ya. Kayaknya lebih enak dulu cara hidupku yang lama. Akhirnya orang Kristen kembali lagi pada manusia lama mereka. Mereka hidup lagi di dalam kejahatan. Mereka hidup lagi di dalam kebohongan. Nah, inilah yang disebut di dalam Matius pasal 7. Ketika di akhir zaman akan ada penyangkalan dari Yesus. Aku tidak mengenal kamu. Loh, Tuhan, kami sudah mengusir setan dari namamu loh Tuhan. Tuhan nanti katakan, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena Yesus katakan, hai engkau pembuat kejahatan. Kau percaya Yesus, tapi kau masih hidup di dalam dosa.
engkau masih hidup di dalam kejahatan. Engkau masih hidup di dalam kefasikan. Itulah sebabnya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya memang kita sudah manusia baru di dalam Kristus Yesus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jangan lagi kita hidup di dalam manusia lama kita, saudara. Bahkan Tuhan mau ketika kita sudah menjadi ciptaan baru dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Hari-hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, harus ada buah dari kepercayaan kita kepada Kristus, ada buah bahwa manusia lama kita sudah berlalu dan kita sudah manusia baru, diciptakan baru dalam Kristus Yesus. Yaitu apa? Berbuat baik. Sekali lagi, berbuat baik. Katakan bersama-sama dengan saya, berbuat baik. Jangan jahat, saudara. Jangan jahatin orang. Jangan balas jahat dengan jahat. Tunjukkan kualitas hidup kita. Yang kedua, kita bukan hanya tinggalkan kefasikan, tetapi juga tinggalkan keinginan-keinginan duniawi kita. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan diungkapkan bahwa ada beberapa pencobaan yang datang, yang kita alami. Itu bukan karena dari setan gitu, tapi pencobaan itu datang karena memang kita terpikat dari keinginan daging kita itu, saudara. Kita dipikat dari hati-hati ini, keinginan daging itu, kasih Tuhan. Galatia pasal 5 itu banyak menyebut tentang buah-buah kedagingan. Kemabukan, pesta pora, keserakahan, saudara. Wah, begitu banyak. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa meninggalkan keinginan daging ini? Cuma satu, kita harus hidup dalam keinginan roh. Tidak ada jalan lain. Makanya Galatia 5 itu mengungkapkan ada keinginan daging dan ada keinginan roh. Bagaimana kita bisa meninggalkan keinginan daging ketika kita mulai belajar taat untuk hidup di dalam keinginan roh. Dan itu tidak terjadi satu hari, saudara. Itu terjadi hari demi hari, bagaimana Tuhan memproses hidup kita sedemikian rupa. Roma 8 ayat 5 katakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi saudara, kalau kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kita akan hidup. Jadi ini yang pertama, sikap hidup kita dalam menantikan penggenapan akan pengharapan kita dalam kemudian Tuhan yang akan datang. Tinggalkan kefasikan dan tinggalkan keinginan daging tadi. Hidup dalam pimpinan roh. Yang kedua, kembali lagi dalam topik firman Tuhan kita di dalam Titus pasal 2, saudara. Ayat yang selanjutnya katakan begini. Titus yang pasal 2. Kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Setelah kita tinggalkan kefasikan dan keinginan daging tadi, keinginan dunia, memiliki cara hidup yang bijaksana.
Mazmur 90 ayat 12 katakan apa saudara? Mungkin sebagian kita sudah hafal ayat ini. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita menjadi orang yang bijaksana, adalah orang yang selalu introspeksi diri. Orang bijaksana itu adalah orang yang mengevaluasi dirinya. Karena dia berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami. Justru yang sekarang terbalik. Orang lebih suka lihat orang lain gitu loh. Oh, kau harus berubah, kau harus begini, kau harus begini. Padahal kalau orang bijaksana itu dia lebih banyak mengevaluasi dirinya. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Kita harus menghitung hari-hari kita. Mengevaluasi diri kita, introspeksi diri kita. Kalau ada yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan kita pengampunan Tuhan. Di dalam keluarga kita, dalam usaha kita. Dan Roh Kudus biasanya akan mengingatkan kita, anakku, hari ini kau sudah menyakiti hati orang. Oh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kita harus introspeksi diri. Kita harus minta maaf. Wah, sekarang ini dunia zaman sudah tahu apa? Zaman orang susah minta maaf. Heran saya, kasih Tuhan. Sudah jelas-jelas salah. Sangat salah. Tapi tidak mau minta maaf. Tapi saya harap sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita memiliki hati yang bijaksana, kita mengevaluasi diri kita kalau kita salah minta maaf. Kalau berat keluar kata itu, berarti kedagingan kita masih kuat. Dan kalau kita seperti ini, saudara percaya, roh kita akan terus menyala-nyala. Ingat 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dalam menantikan Tuhan, bagaimana mereka membawa pelita dan juga membawa minyak. Jadi 5 gadis yang bijaksana itu sudah memperhitungkan. Waduh, kapan ini Tuhan datang ya? Mempelai datang, aduh tidak tahu ini. Kita harus persiapkan minyak. Dia sudah mengevaluasi, sudah mempersiapkan dirinya sedemikian rupa. Yang bodoh ini, yang tidak introspeksi diri, mengevaluasi diri, udahlah, yang udah mengalir aja lah istilahnya. Nah, ketika mempelai mau datang, pelitanya sudah mau habis, nyalanya sudah tinggal dikit. Masalahnya mereka tidak bawa minyak. Mereka pergi beli minyak, ketika mereka datang sudah masuk mempelai, pintu gerbang ditutup, dan akhirnya mereka tidak bisa masuk. Jadi bijaksana, saudaraku, jemaatku yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, mari kita bersikap adil. Adil di sini, saudara, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Satu sisi, seringkali kita berdoa, kita minta Tuhan berkati kita. Kita berdoa Tuhan menolong kita. Kita berdoa Tuhan menyertai kita, keluarga kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita. Tetapi di satu sisi kita tidak hidup di dalam ketaatan. Ini yang bahaya, saudara. Kenapa Tuhan mau kita adil? Supaya jangan hidup kita ini tidak seimbang. Orang yang adil itu hidupnya seimbang, selaras dengan Tuhan. Satu sisi dia selalu meminta berkat Tuhan, tetapi di satu sisi dia juga mau taat kepada firman Tuhan. Dia mau taat apa yang Tuhan firmankan. Ini, saudara. Ingat, kita sudah dibeli. Hidup kita adalah milik Yesus. Sekali lagi, hidup kita sudah milik Yesus. Jangan kita menjadi orang yang egois. Dan yang terakhir, sikap hidup kita dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Firman Tuhan katakan tadi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Beribadah. Mari kita melatih diri untuk konsisten dalam beribadah, saudara. Sekali lagi, mari kita melatih diri untuk konsisten dalam beribadah. Walaupun beberapa minggu ini ibadah kita di rumah,
Tetapi yang namanya ibadah tidak ditentukan di mana tempatnya, karena kita datang kepada Tuhan yang hidup. Saudaraku yang berkasih Tuhan, saya berdoa sebagai gembala jemaat, mari latihlah dirimu beribadah. Ayat terakhir di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 katakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ibadah itu justru mengandung janji bukan hanya untuk hidup kita yang sekarang ini, tetapi hidup yang akan datang. Kita sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ketika saudara beribadah, justru saudara sedang menunjukkan bahwa kita mempersiapkan hidup kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa sekali lagi, kita semuanya nanti akan diangkat oleh Tuhan. Miliki sikap hidup ini, tinggalkan kefasikan dan keinginan daging dengan dunia. Hidup bijaksana, hidup adil, dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Segala bangsa memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layak segala bangsa. Oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, oh layak disembah. Sekali lagi, besar dan ajaib Kau, besar dan ajaiblah karyamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Adil dan benarlah jalanmu, oh Raja segala bangsa yang maha kuasa, oh mulia namamu, layak segala bangsa. Oh layaklah segala bangsa sujud kepada
Terima kasih untuk kebenaran-Mu, Roh Kudus. Hamba berdoa jamah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Jamah mereka Tuhan, untuk siap menantikan kedatangan penyataan kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus yang tidak lama lagi akan datang. Roh Kudus, tolong kami agar kami sungguh-sungguh meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia kami. Ajar kami terus untuk hidup bijaksana, adil, dan beribadah hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Doa hamba ketika Tuhan datang, seluruh jemaat, bahkan keluarga, gereja-Mu mengalami pengangkatan ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tolonglah kami Tuhan di dalam pandemi COVID-19 ini. Lepaskanlah bangsa kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah presiden kami, tolonglah para menteri, aparat pemerintah kami dari pusat hingga daerah, sehingga mereka bahu-membahu untuk menangani COVID ini dengan baik Tuhan, sehingga grafik COVID semakin menurun, dan akhirnya Tuhan membebaskan bangsa ini. Demikian juga kota Makassar Tuhan, tolonglah Tuhan, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami umat. Terima kasih Bapak. Ini doa kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan aku berdoa seluruh jemaat saat ini, mereka yang lemah kuatkan Tuhan, bahkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilu-bilu mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan lindungilah kami dari virus corona, lindungilah kami, keluarga kami Tuhan, karena Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan? Haleluya. Kita semua diberkati. Dan saat ini mari kita siapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita, karena Tuhan Yesus terlalu baik buat kita. Mari ya, persiapkan dulu. Ya. Oke, semua sudah siap di rumah. Mari kita tunduk kepala. Kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, setiap jemaat-Mu yang di rumah mempersiapkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan kami hati yang penuh dengan sukacita. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan kami. Dalam usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan Engkau berkati. Dalam masa pandemi COVID ini Tuhan, Engkau yang mencukupkan semua kebutuhan jemaat-Mu. Tidak ada yang berkekurangan, tapi kami menikmati berkat-berkat Tuhan berlimpah. Terima kasih Bapa yang baik. Apa yang ada pada kami akan memberi. Biarlah kami memberi dengan sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini persembahan kami berikan kepadamu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Yang di rumah bawa persembahan, kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Kita semua sudah menang karena Tuhan kita menang dan Dia naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya, kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala tenang. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Amin.
ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Kami kembalikan semua syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kau punya bagiku. Segala pujian, amin Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah punya bagiku. Kaulah dan syukur bagi-Mu. Saudara nambahin dulu kita dalam doa. Mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau puja bagiku. Sungguh Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau yang Alfa dan Omega. Engkau yang sudah datang, yang akan datang segera yang kedua kali Tuhan. Dan kami percaya kami menjadi orang yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Dalam ibadah dari setiap keluarga demi keluarga, Tuhan hadir di sana. Dan Roh Kudus terus menguatkan kami untuk terus mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, terutama kebutuhan hari-hari ini. Kami percaya bahwa Fajir Engkau Allah menyediakan, cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Mereka tidak kekurangan suatu apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan doa hamba mereka tetap setia beribadah, mencari Tuhan, dan berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup mereka. Karena itu Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kekasih Tuhan, arahkan hati, angkat tanganmu, terimalah berkatnya. Terimalah segala berkat anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin menyertai hidup kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.